Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 dan 3 untuk maju ke podium. Silakan. Paslon nomor urut 2 dan paslon nomor 3. Dan 3 silakan. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Harap tenang, cukup. Silakan. Pak Lukman, saya bertanya tentang pemerataan antara daratan dan kepulauan. Secara geografis, Sulawesi Tenggara terdiri dari kepulauan dan daratan. Tentu saja antara kepulauan dan daratan memiliki tantangan ekonomi yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan nanti untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di wilayah daratan dan kepulauan? Kira-kira seperti itu. Baik, jadi jawab dulu. Dirasa cukup? Masih ada waktu? Cukup. Dirasa cukup. Ya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Sulawesi Tenggara adalah hamparan daratan dan kepulauan. Luas wilayah Sulawesi Tenggara 71,50% di kepulauan. Masalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tentu berbeda-beda. 3 potensi sumber alam di Sulawesi Tenggara yang harus kita tumbuh kembangkan. Yang pertama sektor pertanian dan arti luas yang bertumbuh pada wilayah daratan yang meliputi 8 kabupaten. Kemudian sektor kelautan yang mayoritas ada di kepulauan. Oleh sebab itu dengan program Sultra Peduli Kemiskinan dan Sultra yang produktif kita akan kembangkan bagaimana peran pemerintah untuk sektor pertanian. Kita siapkan bibit unggul, pupuk yang gratis bagi petani yang miskin, kemudian sarana prasarana lain, demikian nelayan kita siapkan fasilitas, alat tangkap, kapal tangkap dan sebagainya supaya bisa meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat mudah kita capai. Kemudian ditopang dengan anggaran APBD yang memang porsinya 5% untuk bidang kelautan dan perikanan maupun bidang pertanian. Oleh sebab itu kami kalau terpilih insya Allah desain program untuk bagaimana mengantisipasi kemiskinan dapat kita laksanakan. Terima kasih. Sudah habis. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman, ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Berkaitan dengan infrastruktur, kita harus tahu bahwa infrastruktur itu ada 2, infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang, baik itu di daratan maupun di kepulauan. Yang selanjutnya, kita tahu bahwa sektor pariwisata ini, kita tahu ya, Harap tenang, hadirin. kita tahu bahwa sektor pariwisata itu menjadi tulang punggung juga bagi mereka yang berada di kepulauan. Mengapa? Saat ini wisata kita semuanya sebenarnya itu sudah diciptakan oleh alam. Coba kita sentuh dengan teknologi. Oleh karena itu ke depan mungkin perlu adanya inovasi ya bagi pengembangan pariwisata ke depan. Yang selanjutnya juga Aiser Hugua mempunyai program Satria Kepulauan. Apa itu? 1 triliun untuk kepulauan. Ya, itulah kira-kira yang, mohon maaf Pak, saya agak semangat tapi saya tahu pasti Pak Lukman sama Pak ini lebih semangat daripada saya. Terima kasih. Masih ada waktu? Dirasa cukup? Cukup. Ya, silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Berbicara infrastruktur, tentunya ada 3 komponen yang merupakan konektivitas, baik infrastruktur bidang perikanan, infrastruktur bidang pertanian, sehingga dengan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekarang pemerintah dewasa ini belum memikirkan bagaimana pengembangan potensi yang ada. Infrastruktur merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan.
Dan kesemuanya ini terpulang program kita dengan memanfaatkan APBD yang porsinya bidang pendidikan 20%, kesehatan 10%, sarana infrastruktur 5%, kemudian bidang perekonomian baik pertanian maupun kelautan porsi 5%. Sehingga dengan anggaran yang memadai, dengan kita meningkatkan peran SDM yang memadai, maka kesejahteraan di Sulawesi Tenggara dapat terwujudkan dengan sebaik-baiknya. Angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara terakhir adalah 11,2%, masih tinggi karena belum kita maksimalkan potensi sumber air yang ada. Sehingga dengan memanfaatkan potensi sumber air, maka insya Allah dengan kesejahteraan yang memadai, dengan APBD yang memadai dan yang memadai akan mampu kita wujudkan bagaimana sutra yang kita harapkan dapat kita memberikan peluang-peluang kepada rakyat untuk sejahtera, untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Baik. Ya, waktunya Anda sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Tenang aja. Kemiskinan di Sulawesi Tenggara angkanya mencapai 200.000 lebih penduduk per kepala. Itu artinya yang memiliki pendapatan di bawah 550.000 sekitar 200.000 lebih. Kemudian ada kemiskinan yang diciptakan oleh pertambangan, termasuk di Pulau Kabayana. Nah, ini pertanyaan kami gini. Harap tenang. Pertanyaan kami gini. Gimana konsep Sustainable Development Goals untuk memecahkan masalah kemiskinan pada tingkat bawah dan kemudian juga khususnya di daerah-daerah pantai yang menjadi korban dari usaha pertambangan. Masih ada waktu, dirasa cukup? Baik, jangan dijawab dulu. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik ketika dimulai Anda berbicara. Baik, ini sebenarnya yang bertanya ini adalah wakil. Sebenarnya bagusnya wakil yang menjawab ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan menjawab secara garis besar. Kalau kita bicara tentang kemiskinan, ya memang akan ada perbedaan antara kemiskinan yang ada di desa sama yang di kota. Nah, bagaimana kita menciptakan ekonomi-ekonomi yang ada di pedesaan sehingga kemiskinan antara di desa dan di kotaan itu akan seimbang. Ya, gini rasio tuh jangan sampai lebih daripada 1. Bagusnya itu 0. Oleh karena itu, kalau berkaitan dengan bagaimana dengan pertambangan dan lingkungan, ya mereka itu punya kewajiban, ada namanya CSR. CSR itu untuk apa sih? CSR itu untuk apa? Kebutuhan lingkungan, kebutuhan bagi siapa? Bagi pengusaha untuk apa? Untuk memberikan bantuan ekonomi, bantuan sosial, bisa berbentuk kegiatan, bisa berbentuk fisik. Nah, untuk bisa mencegah terjadinya kemiskinan di lingkungan, maka pemerintah memang harus hadir bersama-sama dengan bersama-sama dan kolaborasi dengan pengusaha agar CSR itu nantinya bermanfaat sehingga tidak terjadi ketimpangan antara masyarakat yang ada di sekitar itu. Kira-kira seperti itu. Makasih. Baik. Waktu sudah habis. Ya. Persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi Konsep CSR yang dimaksudkan Jangan dijawab dulu, jangan jawab Bapak. dulu, Pak. Menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. konsep CSR dimaksudkan tadi itu sebetulnya tidak menukik pada masalah pertambangan. CSR adalah tanggung jawab perusahaan secara umum, sehingga kalau pakai konsep CSR sebetulnya di sekitar perusahaan-perusahaan yang ada Sulawesi Tenggara harus mensejahterakan masyarakatnya. Dunia pertambangan lain, namanya pengembangan masyarakat. Bapak kalau misalnya ada teman Bapak yang usaha pertambangan, kita ajari mereka untuk mengetahui lingkar-lingkar tanggung jawab, ring-ring tanggung jawab. Itu yang saya mau katakan pertama. Kemudian yang kedua, belum menjawab Sustainable Development Goals. Itu namanya partnership for the goals.
Itu salah satu yang sudah menjadi anggota Bappenas sekarang ini. Sejak tahun 2022 yang lalu kalau saya nggak salah. Ini setiap pejabat yang tidak mengetahui ini pasti operasionalnya tidak tahu. Apa yang saya mau katakan? Partnership itu adalah segitiga. Ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat menjadi target. Kelompok masyarakat menjadi target ini dua pendekatan yang dilakukan. Itu sedang undang-undang kesejahteraan sosial, yaitu karitatif jangka pendek dan empowerment jangka panjang. Empowerment ini dikerjasamakan, minta Pemda bisa menggunakan donasi dari perusahaan-perusahaan lalu mendonasikan pada masyarakat yang rentan. Seperti yang saya katakan tadi, itu clear akan selesai masalah kemiskinan terselesaikan. Waktu sudah habis. Waktu Anda habis, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu menanggapi 1,5 menit. Oke, karena tadi kan saya hanya cuma saya yang menjawab. Saya akan berikan juga karena wakil yang bertanya saya kasih kesempatan. Silakan. Oke. Harap Faida. tenang hadirin. Pak Ida, kita bicara dengan Sustainable Development Goals, intinya sebenarnya no one behind. Artinya tidak ada seorang pun yang ditinggalkan mulai dari kemiskinan sampai segalanya. Artinya apa? Sebetulnya penjelasan tadi udah benar. Cuma hanya istilah bahasa Inggrisnya mungkin yang tidak dipahami. Artinya kami sadar kok. Kami sadar bahwa komitmen global itu ada namanya SDGs. Komitmen nasional itu harus dilanjutkan dan komitmen daerah harus dilanjutkan. Oleh karenanya maka kalau kita bicara tentang segi pertambangan kemudian bagaimana lingkungan, maka partnership yang Anda maksud itu goal ke-17. Goal ke-17. Goal ke-17 Baik. itu partnership. Oleh karenanya maka menurut saya Bung Ida, kita semua harus komitmen dan taat kepada SDGs karena itulah komitmen global. Dan kami percaya sebagaimana tadi beliau katakan, tambang memberikan CSR dan juga memberikan kolaborasi dengan komunitas sekitarnya. Dan Anda jelaskan tadi itu kan lingkar-lingkar, isu soal teknis. Tapi inti yang dijelaskan oleh calon gubernur adalah bagaimana tambang memberikan Waktu ruang Anda kepada habis. masyarakatnya. Waktu Anda habis. Terima kasih banyak. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali duduk.